putri dari Sultan Baca. Kenapa dia tanya? Ini mahkota sultan. Mahkota sultan ini disematkan satu kali pada saat penobatan sultan. Mahkota ini bertampilan 113 permata dan memiliki rambut dari jenisnya sendiri. Tidak ada persamaan dengan rambut manusia ataupun bulu binatang. Jadi dari jenisnya sendiri. Jenisnya sendiri. Tidak ada persamaan dengan rambut manusia ataupun rambut atau bulu binatang. Rambutnya akan dipotong setiap 10 Zulhijjah karena dia masih senantiasa memanjang. Nah, nanti di 10 Zulhijjah pasti ibadah kita lakukan ritual pemotongan rambut. Dan dia merupakan satu penguji terakhir dari sebuah proses pemilihan sultan. Nah, setelah sultan sudah disepakati oleh para perangkat adat badan legislatifnya sebagai penguji terakhir mahkota ini. Apabila dia pas di kepala, maka beliau akan diakui sebagai sultan. Masih tersimpan, nggak pas nggak bisa. Dilakukan iya. Dilakukan pemilihan ulang. Ya. Kemudian ini Sultan Usman Shah, sultan yang berkuasa di zaman 1909 sampai 1909. Paling banyak dibuang oleh Belanda di zamannya. Belum kemana-mana. Karena paling getol melawan Belanda. Ini mufti sultan. Setiap raja sultan itu akan mengangkat suara mufti sebagai akan memberikan nasihat dalam dari sisi pandang agama. Beliau ini adalah orang Depok, kemudian menikah dengan orang Ternate, istrinya orang Ternate. Ya, diangkat oleh Sultan ke-48 sebagai mufti. Kemudian masih dipertahankan sampai dengan sekarang jabatannya. Masih ada sekarang. Tahun berapa, Pak? Ini diangkat sama Sultan ke-48. Tahun berapa? 2010. Oh, baru. Iya. Jadi baru sampai di sekarang masih sebagai bukti. Ini prasasti menggunakan huruf Arab gundul berbahasa Ternate dan Arab adalah sebuah wasiat yang ditinggalkan oleh para leluhur kepada sultan dan turunan-turunannya yang mengalami kedaton istana melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, sholat puasa dan mengasihi fakir miskin. Apabila mereka tidak taat terhadap wasiat ini, tidak dijamin keselamatannya dunia dan akhirat. Ini isi prasastinya diterjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, bisa difoto ya, sebagai bahan pembelajaran. Satu aja, Bapak. Ya. Aja. Video ya. Ya. Kemudian ini Sultan Mundafar. Saya Sultan kan beberapa ilustrasi. Ya. Kemudian ini Sultan yang sekarang 49, Sultan Hidayatullah Shah. Masih sekarang, Pak. Hidayatullah Shah sekarang, Pak. Sekarang dinobatkan di tanggal 18 Desember 2021 kemarin. Ini pada saat beliau menggunakan mahkota kasih kepala, jadi diakui sebagai Sultan ke-49. Gitu. Nah, nama Sultan biasanya diberikan ini. Kalau nama logo kira Habudan Ternate, bukan Ternate atau negeri Ternate. Kira Jumbo, Kia Miruddin Sultan Iskandar Hidayatullah Shah, itu Sultan berapa sah ayahnya? Berapa? Itu koleksi uang 1000 ya. Uang 1000 tuh. Ternate. Tidur. Sultan yang sekarang bukan? Iya, sekarang. Pertama yang beredar di Nusantara itu ada di sini. Ini uang itu dalam Himalaya. Iya. Oke. Sultan yang sekarang nih. Ya. Jadi dulu kita melakukan perdagangan saya itu apa? Usaha dagangnya Belanda. Iya. Sejarah kan? Ya, usaha dagang. Ini uang kuno. VOC. Ada di situ. Ini uang ini. Ini nih uangnya yang untuk VOC. Uang ini ya. Yang dipakai untuk VOC. Dipakai perdagangan. Enggak, ini ada setelah VOC kan ada uang yang sudah dicetak sendiri oleh Indonesia. Kayak ini gambar Soekarno. Tapi dahulu kita punya kerjaan, punya cetak itu, kayak obligasinya kayak
nanti bahasa Belanda. Jadi dilegalisir oleh perusahaan dagang Belanda. Oke. Nah ini di sini ada beberapa foto-foto koleksi keluarga dari Sultan Iskandar Muhammad Jabir. Sultan Iskandar Muhammad Jabir itu di zaman Presiden Soekarno pada kabinet pertamanya mengangkat Sultan Iskandar Muhammad Jabir sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia Timur pertama waktu itu. Ya ini Sultan Iskandar Muhammad Jabir. Terus kabinet pertamanya Bapak Soekarno. Ini keluarga beliau. Beberapa ibu-ibu menggunakan kebaya kurung namanya, pakai kain model sama seperti dengan ibu-ibu di Jawa, bukan kain dan kebaya. Jadi memang tradisi kita juga sejak dahulu kala juga begitu pakai kain ya untuk perempuannya. Ini rumahnya waktu di Brisbane, Australia di tahun 1942. Sultan dan keluarganya dievakuasi oleh Jenderal Douglas MacArthur dari istana menuju ke Brisbane. Nah, mereka ditinggalkan di sana. Sebab pada saat itu Sultan dan keluarganya menjadi target tentara Jepang. Sampai dengan selesai tahun 1945 baru kemudian Sultan dan keluarganya dipulangkan ke Pesantren. Pada saat itu memberikan Pulau Morotai sebagai pangkalan militer tentara Sekutu. Jadi tentara Sekutu menggunakan Pulau Morotai sebagai pangkalan militer. Kemudian pimpinan Douglas MacArthur kemudian menggunakan Morotai sebagai pangkalan militer dan membombardir Jepang pada saat itu. Dan berakhirlah Perang Dunia Kedua. Sultan ditawarin sebagai apakah negeri Sultan apakah mau merdeka sendiri atau mau bergabung dengan India, maksudnya India itu Belanda, kemudian atau bergabung dengan Republik. Nah, pilihan Pak Sultan bahwa negeri saya sudah diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta. Nah, ini beberapa tarian yang ada di Keraton, ada tari Legu Kedaton. Tarian ini biasanya penari-penari atau rakyat ingin menyampaikan kritik-kritik kepada Sultan harus lewat tarian ini, Legu Kedaton namanya. Jadi Sultan juga bisa didemo, tetapi lewat tarian, tidak teriak-teriak di depan, gitu. Ini beberapa artefak peninggalan di zaman Portugis. Biasanya mereka gunakan untuk sebagai tempat bahan makanan. Nah, ini terbuat dari tanah. Ini karena usianya sudah pecah. Nanti kalau ada airnya, Bisa direkatkan lagi. bisa Penyimpanan makanan. tempat penyimpanan bahan makanan. Tapi buatan kordo. Ini sama ini masih awet. Kalau dulu kan mungkin belum ada kulkas kali Pak. Iya, belum ada kulkas. Oh.